Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana Cahyana. Saya adalah seorang dosen program studi S1 Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu algoritma. Namun sebelumnya, saya akan menjabarkan outline dari materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah. Lalu yang kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Ketiga, materi pembelajaran. Keempat, bentuk pembelajaran. Kelima, sistem penilaian. Dan yang terakhir adalah rekaman video proses kegiatan pembelajaran. Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu deskripsi mata kuliah. Algoritma merupakan mata kuliah yang wajib yang dilaksanakan di semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Adapun kodenya adalah IF 11900001. Berikut merupakan deskripsi mata kuliah algoritma, yang dimana dalam mata kuliah ini membahas mengenai pemahaman dan penggunaan algoritma yang dijadikan dasar untuk melakukan analisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan logika yang diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Sebagian besar mata kuliah ini berupa latihan secara intensif guna meningkatkan kemampuan para mahasiswa dalam mencari suatu solusi dalam permasalahan logika yang dihadapi, yang dituangkan ke dalam algoritma dan diimplementasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman. Pemaparan yang kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada algoritma ini adalah CPMK 1, yaitu mampu menuliskan algoritma dalam struktur teks algoritma yang standar. Selanjutnya, CPMK 2 mampu mengetahui tipe dasar dan tipe bentukan serta penggunaannya. CPMK 3 mampu merangkai instruksi yang diproses secara sequential. CPMK 4 mampu melakukan suatu aksi jika suatu syarat dipenuhi. Dan CPMK yang terakhir yaitu mampu membuat modular serta penggunaannya dengan tepat. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang diajarkan pada mata kuliah algoritma ini. Mata kuliah ini dibagi menjadi 16 kali pertemuan dengan topik bahasan sebagai berikut. Pertemuan pertama, aturan dan kontrak kuliah. Pertemuan kedua, paradigma pemrograman dan notasi algoritma. Pertemuan ketiga, struktur teks algoritma yang meliputi judul atau header, kamus atau deklarasi, dan algoritma. Yang keempat, tipe data terbagi menjadi dua, tipe dasar dan tipe bentukan. Pertemuan kelima, runtunan. Pertemuan ke-6 dan ke-7, percabangan. Pertemuan ke-8, UTS. Pertemuan ke-9 dan 10, pengulangan, struktur pengulangan, pernyataan for, pernyataan while, dan repeat. Pertemuan 11, fungsi, pendefinisian fungsi, dan pemanggilan fungsi. Pertemuan 12, prosedur, pendefinisian prosedur, nama global, lokal, lingkup, pemanggilan prosedur, dan parameter. Pertemuan 13 dan 14, rekursif. Pertemuan 15, kuis atau evaluasi materi pre-UAS. Dan pertemuan ke-16, UAS atau ujian akhir semester. Rujukan yang saya gunakan yaitu rujukan utama saya menggunakan 1. Renaldi Munir dan Leoni Lydia dengan judul algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal dan bahasa C++ tahun 2016 edisi ke-6 penerbit Informatika. Yang kedua, Rosa AS dengan judul logika algoritma dan pemrograman dasar tahun 2018 penerbit Modula. Selain itu juga saya menggunakan rujukan pendukung yaitu Ingriani Lim dengan judul diktat kuliah algoritma pemrograman prosedural dalam tahun 1999 ITB. Scoum, Outline and Programming with Pascal. Brian S. Gottfried McGraw-Hills. Yang ketiga, Programming with Pascal, John Konvalina and Stanley Willman dan McGraw-Hills. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah algoritma ini dilakukan secara full daring dikarenakan masih masa pandemi COVID-19. Adapun metode dan penugasan dilakukan dengan cara dua macam, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pada sinkronus,
perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan platform Zoom Meeting dan Google Meet, di mana pada perkuliahan ini dilaksanakan secara tatap layar langsung dengan mahasiswa menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selain itu, perkuliahan ini dilaksanakan secara asinkronus, di mana perkuliahannya tidak langsung, melainkan menggunakan e-learning Buana Online Course atau BOC milik Universitas Buana Perjuangan Karawang yang memuat materi pembelajaran, tugas, kuis, UTS, dan UAS. E-learning BOC ini dapat diakses oleh semua mahasiswa UBP melalui website dengan laman http://elearning.ubp.karawang.ac.id dengan memasukkan username berupa nama mahasiswa. Lalu, untuk mengikuti kelas algoritma, mahasiswa perlu memasukkan kode kelas yang diberikan oleh dosen pengampu. Adapun sistem penilaian digunakan pada mata kuliah ini yaitu berupa tes dan non-tes. Penilaian non-tes dilakukan dengan kegiatan diskusi mandiri terstruktur mengenai topik bahasan yang dikerjakan secara kelompok. Sedangkan penilaian tes dibagi menjadi 2 tes. Yang pertama ialah membaca dan membuat ringkasan yang dikerjakan secara individu. Lalu yang kedua ialah studi kasus yang dapat dikerjakan secara kelompok maupun individu. Bobot penilaian mata kuliah algoritma terdiri dari 15% kehadiran, 20% tugas yang dibagi menjadi 10% tugas sebelum UTS dan 10% tugas setelah UTS, 30% UTS dan 35% UAS. UTS dan UAS dilakukan dengan menulis esai yang dikerjakan di BOC. Yang terakhir, saya akan menampilkan cuplikan video kegiatan pembelajaran secara sinkronus dan dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rekan-rekan mahasiswa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, kita bertemu lagi di mata kuliah algoritma ya untuk membahas paradigma algoritma pemrograman. Saya akan memaparkan materi ini. Algoritma adalah urutan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Namun kata algoritma ini berasal dari nama ilmuwan Muslim ya, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang merupakan salah satu ilmuwan matematik. Nah, adapun karakteristik algoritma, pada dasarnya algoritma menerima beberapa masukan inputan, memproses dalam urutan langkah-langkah dan menghasilkan atau luaran output ya. Namun ketika algoritma dijalankan oleh manusia atau komputer, maka langkah-langkah tersebut dikerjakan dari awal sampai akhir berhenti dan memperoleh solusi persoalan. Jika algoritma benar, maka hasilnya juga benar. Sebaliknya juga, algoritma salah, maka hasilnya juga salah. Kemudian algoritma dinyatakan atau ditulis dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman. Algoritma yang ditulis dengan suatu bahasa pemrograman disebut dengan program. Proses pengubahan algoritma menjadi program disebut dengan pengkodean. Mengapa algoritma? Pemrograman bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Kesulitan pemrograman tidak terletak pada kesulitan pemahaman bahasa pemrograman yang digunakan, tapi pada perancangan langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu perancangan algoritma. Kesulitan algoritma makin bertambah bila pemrograman langsung menggunakan suatu bahasa pemrograman. Dengan kata lain, perancangan algoritma disatukan dengan pengkodean. Ada istilah yang mengatakan, makin cepat melakukan pengkodean, maka akan makin lama selesainya. Adapun keuntungan membuat algoritma, yang pertama, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dan bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Yang kedua, notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang dikeluarkan sama dengan karena algoritmanya sama, seperti itu. Itu untuk keuntungan membuat algoritma. Namun, apa aja yang harus diperhatikan dalam pembuatan algoritma? Yang pertama, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyelesaian masalah.
Deskripsi tersebut dapat ditulis dalam notasi ataupun apapun asalkan mudah dimengerti dan dipahami. Tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Notasi yang digunakan dalam menulis algoritma disebut dengan notasi algoritmik. Yang ketiga, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Hal ini dikarenakan teks algoritma tidak sama dengan teks program. Namun, supaya notasi algoritmik mudah ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman tertentu, maka sebaiknya algoritmik tersebut berkorespondensi dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Dan yang keempat, notasi algoritmik bukan notasi bahasa pemrograman. Karena itu, pseudocode dalam notasi algoritmik tidak dapat dijalankan oleh komputer. Agar dapat dijalankan oleh komputer, pseudocode dalam notasi algoritmik harus ditranslasikan atau diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman yang terpilih. Perlu diingat bahwa orang yang menulis program sangat terikat dengan aturan tata bahasanya dan spesifikasi mesin yang menjalankannya. Yang kelima, algoritma sebenarnya digunakan untuk membantu kita dalam mengkonversi suatu permasalahan ke dalam bahasa pemrograman. Dan yang keenam, algoritma merupakan hasil pemikiran konseptual supaya dapat dilaksanakan oleh komputer. Algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Nah, itu penjelasan sedikit materi tentang algoritma tentang algoritma. Sebelum saya memberikan contoh algoritma, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari Sandra atau Azrial atau Aulia atau dari Abdul Gopur yang mau bertanya? Dari Abdul Gopur mungkin? Kalau mungkin misalkan tidak ada, mungkin ada kendala dengan sinyal, mungkin bisa lewat chat ya. Kita bisa ini. Baik, di ini saya dapat lewat ini dia ada dari Abdul Gopur ya, ada masalah teknis tentang untuk ini mikrofon. Jadi Abdul lewat lewat WA ya, WA di ini di grup ya. Dia menanyakan apa perbedaan dari algoritma dan program. Ya. Mungkin saya jawab di sini ya, istilahnya saya jawab, program adalah kumpulan penyataan komputer, sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Penulisan program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Jadi, bisa disebut bahwa program adalah suatu implementasi dari bahasa pemrograman. Beberapa pakar memberi formula bahwa program sama dengan algoritma ditambah bahasa pemrograman atau struktur datanya. Seperti itu. Bagaimanapun juga, struktur data dan algoritma berhubungan sangat erat pada sebuah program. Algoritma yang baik tanpa pemilihan struktur data yang tepat akan membuat program menjadi kurang baik. Ya, demikian juga sebaliknya. Mungkin itu Abdul dari jawabannya. Oke, ada yang tanyakan lagi dari Abdul? Sebelum saya mulai ke contoh algoritma. Oke, baik.
beliau Abdul chat lagi bahwa udah cukup, terima kasih yang gitu kan. Kita lanjut ke contoh algoritma. Oke, sekarang saya ada contoh algoritma yang mungkin ini. Cara membuat segelas teh manis hangat. Kira-kira bagaimana algoritmanya? Nah, algoritma membuat teh manis hangat, yang pertama, urutan pertama itu tuangkan 3/4 gelas air panas. Yang kedua, masukkan teh celupnya. Yang ketiga, masukkan 2 sendok gula pasir. Dan yang keempat, aduk gula hingga larut. Yang terakhir, tambahkan 1/4 gula air biasa. Seperti itu. Nah, di sini ini urutan untuk langkah-langkahnya ya. Seandainya, bagaimana kalau misalkan ditukar antara poin keempat menjadi ke-1, 1 jadi ke-4. Sebenarnya bisa, namun ini hasilnya tidak efektif. Soalnya kan di awal kan harus mengaduk gula hingga larut. Jadi aduk gula itu harusnya diaduknya bukan artian harus dengan menggunakan air seperti itu. Jadi istilahnya gulanya jadi larut seperti itu. Itu bisa saja secara tapi tidak efektif seperti itu. Oke, paham kan ya? Istilahnya jadi itu urutannya yang pertama saya ulang lagi, tuangkan 3/4 gelas air panas. Yang kedua, masukkan tehnya. Yang ketiga, masukkan 2 sendok gula pasir. Yang keempat, aduk gula hingga larut. Dan yang terakhir tambahkan 1/4 gelas air biasa. Nah, itu algoritmanya. Jadi ini hasilnya efektif seperti itu, ya. Apakah bisa menggunakan misalkan air panas semuanya? Bisa saja gitu kan. Namun di situ tidak bisa langsung diminum karena harus dihangatkan dulu seperti itu. Ya. Oke. Itu tadi contoh satu yang saya sudah jelaskan. Sekarang saya ada contoh lagi studi kasus lain ya. Tapi saya minta dari teman-teman mahasiswa yang menjawabnya. Nah, ini contoh algoritma yang untuk bagaimana cara membuat kopi instan. Kira-kira gimana algoritmanya? Izin menjawab, Pak. Silakan, Asep, untuk ini. Yang sebelumnya, perkenalkan saya Asep Maulana dari kelas EF 20E. Untuk algoritma cara membuat kopi instan, untuk pertama siapkan terlebih dahulu kopinya, kemudian siapkan gelasnya, kemudian masukkan kopi instannya ke dalam gelas, kemudian masukkan air, kemudian aduk kopi instannya yang telah dicampur dengan air, dan siap diminum, Pak. Mungkin Oke, baik. seperti itu. Terima kasih Asep atas jawabannya. Jawaban dari Asep sudah betul, namun urutannya yang lebih tepat, yang tepat lagi seperti ini ya. Istilahnya yang pertama yaitu mengambilkan tempatnya atau cangkir dan kopi instannya, lalu dimasukkan bubuk kopi ke dalam cangkirnya sesuai dengan takaran. Nah, siapkan air panas ya. Tadi dari hanya menyebutkan air saja, jadi menggunakan air panas ya. Kalau belum tersedia, panaskan dulu airnya ya. Yang keempat, tuangkan air panas ke dalam cangkir, lalu aduk lalu aduk hingga kopi larut, ya. Lalu tambahkan gula atau creamer sesuai dengan selera dan diaduk juga, lalu aduk kembali, lalu diminum kopinya. Seperti itu, ya. Oke, kira-kira dari dua contoh yang tentang algoritma, kira-kira sudah pahamkah? Dari rekan-rekan mahasiswa? Sudah, Pak. Sudah paham. Sudah paham, Pak? Paham, Pak. Oke, baik. Jika sudah paham tentang materi ini, saya akan memberikan latihan-latihan lainnya yang akan saya share di BOC ya. Seperti itu. Nanti tinggal kalian dilihat saja di BOC ya. Nanti mungkin kita diskusi juga di BOC ya. Nanti kita kirimkan atau misalkan ada namanya kalau misalkan kurang paham karena mungkin di BOC kurang terlihat orang yang lain, mungkin bisa japri ya. Langsung ke saya pribadi ya, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Ya.
Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.